Ngurus satu wilayah aja lo nggak mampu Pak Ganjar. Kan malah udara dikasih KTP. Itu apa itu maksudnya itu? Halo teman-teman semua, nama saya Ahmad Raffi Maulana Tamris. Saya 17 tahun dari SMK Dr. Sutomo Surabaya dan saya kelas 11. Halo semuanya, aku Ica. Aku berumur 17 tahun dan aku bersekolah di SMK Dr. Sutomo Surabaya. Sekarang aku duduk di bangku kelas 11. Halo teman-teman, kenalin saya Faisal. Saya umur 17 tahun. Saya sekolah di MAPK Wakil Dasim Surabaya. Saya kelas 11. Halo guys, nama aku Lia. Aku berumur 17 tahun. Aku sekolah di MAPK Wakil Dasim Surabaya kelas 11. Tahu dong, tanggal 14 Bulan Februari tahun 2024. Ada 3. Yang satu mungkin Bapak Anies dan Bapak Muhaimin. dan yang kedua Bapak Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming. dan pasangan calon yang ketiga yang terakhir adalah Ganjar dan Mahfud. Bapak Anies Baswedan dan pasangan calonnya itu dari Partai Nasdem. yang kedua Prabowo Gibran dari Partai Golkar. Yang ketiga ini baru dari Partai PDI Perjuangan. Kalau Bapak Anies itu Day 2, Day 3, Day 4. Bapak Anies itu karirnya menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Lali aku. Anies apa yo? Yang pertama Anies, beliau pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Pak Anies Baswedan itu Gubernur DKI Jakarta. Setelah itu Bapak Prabowo Subianto itu Menteri Pertahanan dan wakilnya Mas Gibran Rakabuming itu Wali Kota Solo. Prabowo pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Gibran sebagai Wali Kota Solo. Bapak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bapak Gibran sebagai Wali Kota Solo. Bapak Prabowo itu mungkin dari Jenderal TNI, lalu Gibran dari Wali Kota Solo, Terus Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mahfud sebagai Ketua MK. Bapak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bapak Mahfud sebagai Ketua MK. Pak Ganjar itu ya Gubernur Jawa Tengah dan pasangan calonnya itu Menteri. Ganjar dari Gubernur Jawa Tengah. Terus itu aja. Wait a minute. Where am I? Lumayan pedes. Udahlah, masa belum? Pastinya ada. Yang pastinya sudah dong. Punya dong. Yang pertama itu siapa itu? Waduh, nggak bahaya nah. Bapak Anies lah. Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MT. Amin, Anies Muhaimin. Bapak Prabowo Subianto. Oh, sudah. Udah sih. Iya, saya lihat. Udah. Menurut saya sih ya Pak Prabowo nggak terlalu banyak bicara sih. Nggak terlalu banyak bicara dan langsung ke inti. Jadi nggak belibet lah. Kalau nggak salah yang belibet itu pas calon 1 sih. Tanya kemana, jawabnya kemana. Anies ngapain sih? Anies ngapain? Kamu nggak baca berita apa gimana? Masih tanya Anies ngapain? Anies itu
termasuk 500 orang Islam yang berpengaruh di dunia loh bro. Daripada paslon nomor 3, jawabannya itu loh bulet, masih ngambang, nggak langsung pada intinya apa yang dia tuju, apa yang dia maksud, selalu belibet kemana-mana. Waduh, tapi kalau menurut saya sih Pak Ganjar udah menyampaikan pesannya dengan apik juga. Terus habis itu Pak Ganjar juga solutif dan dapat berkomunikasi dengan bagus. Ya kalau pemerintah cuma bisa berkomunikasi dengan bagus tanpa bukti nyata ya percuma. Semua juga Ya bisa. kan, ya kan begini. Kalau tentang konsisten itu ya perkara waktu aja sih ya. Perkara waktu. Sekarang gimana nasib Wadas itu? Kok nggak selesai-selesai? Ya kan bagaimana Pak Ganjar nanti menyelesaikan masalah kan ya kita juga nggak tahu gimana ke depannya. Ngurus satu wilayah aja lo nggak mampu Pak Ganjar, apalagi ngurus satu Indonesia yang berpuluh-puluh provinsi, berjuta-juta daerah. Yang penting kan Pak Ganjar nggak selama ini nggak ada isu negatif, apalagi dalam masalah HAM dan kedekatan dengan kaum radikalisme. Alah, nggak ada isu HAM. Orang saya suka kok. Waduh. Gini aja loh, udah aku nanya baik-baik aja nih. Sebutin satu aja prestasi Pak Ganjar. Ya, yang itu masalah ada sebenarnya kan itu proyek pusat, tapi diselesaikan oleh Pak Ganjar sendiri dan mengorbankan dirinya sendiri juga. Ya, tapi kan kalau cuma mengorbankan diri sendiri ya semua orang bisa sih menurutku. Ya, daripada yang dipilih cuma gara-gara joget-joget kemil, waduh, gimana ya? Loh, yang penting kan waktu debat kan jawabnya nggak belibet. Beliau juga orangnya nggak banyak bicara, langsung ke inti. Yang ditanya apa, dia jawabnya apa, bukan malah udara dikasih KTP. Itu apa itu maksudnya itu? Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Iya, nggak belibet tapi gini-gini ya mukanya. Gini-gini mukanya sambil menjawab. Loh, tapi kan ya tolong itu aja lah, kita ke belakang dulu, kita coba lihat gimana memajukan Indonesia ini. Pak Prabowo itu ya jasanya banyak, dia juga punya komitmen yang kuat kok. Dari tahun 2014, 2019, bahkan sekarang 2024 masih nyalonin. Berarti dia punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, dia pengen banget memiliki ambisi lah. Bisa dibilang seperti itu. Iya, disuruh beli pesawat baru malah beli pesawat rongsokan. Tapi terus gimana itu sama yang punya isu kedekatan sama kelompok radikalisme? Oh iya, bahaya sih itu. Kita belum lahir soalnya. Harapan saya, karena saya adalah generasi Gen Z, saya harap presiden selanjutnya dapat mengusir Rongbia. Kebetulan saya pilih Bapak Prabowo dan isu-isunya untuk tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju dan saya berharap itu bisa tercapai apalagi dengan pembangunan ibu kota baru. Ya, harapan saya sama seperti Pak Ganjar ya, yaitu membentuk Indonesia unggul dengan membentuk karakter generasi yang kuat dan juga mempertegas pelanggaran HAM, juga mempertegas tindak korupsi kayak pemberantasan korupsi itu juga harus dilakukan. Dan sebagai Gen Z saya juga berharap dengan adanya presiden baru nanti kita akan bisa mencapai generasi emas di tahun 2045 sesuai dengan yang diharapkan. Ya, semoga Bapak Presiden selanjutnya panjang umur, diberikan kesehatan. Ngawur. Panjang umur, sehat